Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ahmad Fauzan dengan NIM 211041161 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi teori komunikasi. Teori komunikasi yang saya pilih yaitu adalah teori kode bicara yang dikemukakan oleh Gary Philipson. Jadi pada kesempatan ini saya langsung aja akan mempresentasikan sebuah materi mengenai teori kode bicara ini. Teori komunikasi yaitu teori kode bicara. Saya menggunakan presentasi yang saya buat pada saat pertemuan dengan Bapak Antarvenus. Ya, langsung saja. Yang pertama ini adalah teori kode bicara. Teori kode bicara ini dikemukakan oleh Gary Philipson. Latar belakangnya yaitu adalah speech code theory atau teori kode bicara ini dikemukakan oleh Gary Philipson. Namun yang dikemukakan oleh Gary Philipson ini merupakan sebuah pengembangan kutipan dari Little John dan Voss yang pada akhirnya dijadikan suatu rangkaian teori dasar pemahaman khusus terhadap sebuah budaya mengenai bentuk komunikasi dalam budaya atau dalam kelompok bicara. Sehingga teori ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai kemampuan orang asing dalam adaptasi untuk suasana komunikasi dan penyesuaian peranan dalam suatu kelompok bicara atau kelompok sosial melalui gaya bahasanya. Yang kedua, kita masuk ke pengertiannya. Pengertian dari kode bicara ini sebenarnya secara artiannya merupakan sebuah bahasa yang tersirat serta menjadi pedoman bahwa kesadaran bahasa dalam lingkungan tertentu sangat ditekankan, dalam artian dalam suatu kelompok sosial ini kita memiliki kode bicara yang berbeda-beda dengan kelompok sosial yang lain, sangat dibutuhkan untuk berkomunikasi gitu kan. Dari hal tersebut tuh kita bisa mendefinisikan lah kasarnya kode bicara ini menjadi sebuah simbol dalam berbicara dengan lingkungan tersendiri. Komunitas percakapan akan memiliki kode bahasa yang berbeda dalam ruang dan waktu yang sama, namun suasana yang berbeda. Lalu yang ketiga, kode bahasa juga dapat mendasari arti dari sebuah bahasa yang berlaku dalam suatu kelompok sosial atau komunitas percakapan. Lalu kode bahasa tidak memecah suatu artian yang telah ada, dalam artian tidak menggantikan arti yang sudah ada dari bahasa dari KBBI yang sudah ada. Ini hanya melainkan sebagai suatu kata yang hanya dapat diartikan oleh komunitas percakapan tersebut. Lalu yang kedua yang ketiga kita akan masuk ke dalam proposisi teori. Lalu proposisi teori ini memiliki dua, yaitu ciri khas dari kode bicara. Lalu yang kedua ada substansi. Lalu kita akan membahas kekhasan dulu ya. Ciri khas dari seorang dalam membedakan gaya bicara dalam suatu kelompok sosial ini dapat dikaji dengan teori kode bahasa. Di setiap budaya yang berbeda seringkali ditemukan nih beberapa perbedaan kode bahasa. Sebagai contohnya nih, dalam kasus budaya Kalimantan itu memiliki pola bicara yang sangat terbuka atau seperti bicara kepada orang terdekat. Sedangkan pada komunitas percakapan orang budaya Jawa itu lebih berhati-hati dalam berbicara, dalam memilih kosakata karena mereka sangat memikirkan apa yang akan ditangkap oleh lawan bicara. Hal ini tuh sangat berpengaruh ya dari perilaku budaya dan adat istiadat masing-masing daerah. Karena dapat diartikan juga kode bahasa dapat dikaji melalui aksen, logat, kecepatan berbicara, intonasi berbicara, dan juga imbuhan partikel individu dalam berkomunikasi.
Oke, yang kedua ini kita masuk ke dalam proposisi teori, yaitu substansi kode bahasa. Dan juga substansi kode bahasa ini memiliki 3 substansi, yaitu psikologi, sosiologi, dan juga retorik. Yang pertama kita akan membahas psikologinya. Dalam substansi kode bahasa, psikologi ini dapat mengkaji adanya pemikiran dalam diri untuk mencerna sebuah tanda menjadi cara berbicara seorang individu lawan bicaranya. Keadaan dalam pengungkapan dan penyampaian pesan pada lawan bicara. Contohnya nih, orang Jawa itu terbiasa untuk memikirkan kondisi lawan berbicara dalam berkomunikasi. Maka dari itu mereka sangat sopan dan ramah lah dalam berinteraksi nih, serta untuk menyampaikan pesan. Lalu yang kedua kita masuk ke dalam sosiologi. Dalam substansi kode bahasa lagi nih ya. Sosiologi ini dapat dikaitkan dengan substansi kode bahasa. Hubungannya adalah jika komunikan dan komunikator, dalam artian nih mereka sedang berbicara, sedang berinteraksi, seorang individu ini akan memiliki pandangan antara dirinya dengan lawan bicara untuk menentukan strata kesopanan dalam berinteraksi, serta memperhatikan kedekatan dirinya dengan lawan bicaranya. Karena pada umumnya dalam berkomunikasi kita harus memandang lawan bicara sebagai mestinya dalam strata, umur, dan tingkat kedekatan. Contohnya, ketika kita berbicara dengan orang yang lebih muda dari kita, atau yang seumuran, atau juga yang lebih tua, di sini kita dapat berpikir dengan otomatis ya, kita ini sedang berbicara dengan siapa, dan juga kita akan memikirkan tingkat kedekatannya. Lalu kita akan memproses kode bahasanya. Kita akan memproses bahasa yang lebih sopan untuk yang lebih tua, dan bahasa yang lebih efektif untuk orang-orang yang secara formal sedang berinteraksi secara formal. Lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu proposisi teori substansi kode bahasa yang retorik. Terlepas dari unsur kebudayaan dan strata sosial, pada umumnya retorik ini berfungsi sebagai substansi kode bahasa dalam memilah antara identitas kultural dan juga struktur diri nih. Untuk sebagai dasarnya itu sebenarnya retorik ini sedikit menerbelakangi budaya dan lebih mendahului struktur diri masyarakat atau tindakan strategis. Oke, kita langsung masuk ke yang keempat, yaitu adalah makna kode bahasa. Makna dari kode bahasa ini, mengapa sebegitu pentingnya kita harus mengetahui komunikasi dalam kode bahasa ini. Maknanya ini secara pengertian ya, makna dalam kode bahasa ini sangat bergantung kepada suatu pembicaraan. Itu sudah pasti, karena berbeda topik ini berbeda makna. Bersifat adaptif dan juga melebur terhadap suatu topik pembicaraan. Kode bahasa yang digunakan oleh komunikator dan komunikan sangat berpengaruh terhadap pengajian makna dalam kode bahasa tersebut. Contoh kasus dalam pemaknaan kode bahasa ini, orang Batak ini bercanda dengan sedikit menyinggung, sedangkan orang Jawa ini menggunakan intonasi berbicaranya ini kan halus ya, sedangkan orang Batak kan mungkin dengan intonasinya yang sedikit mungkin rada tinggi, sehingga bercandaan seketika misalkan orang Batak bercanda dengan sedikit menyinggung orang Jawa, konteksnya bercanda namun menggunakan intonasi berbicara khas dari budayanya, yaitu yang sedikit meninggi intonasinya. Orang Batak ini akan memaknainya hanyalah sebuah lelucon, karena memang pada konteksnya ia berbicara hanya lelucon, tidak bertujuan untuk menyinggung. Namun orang Jawa dengan pemaknaan berbeda dan terbiasa berkomunikasi dengan nada halus serta intonasi yang rendah, ini akan menangkap lelucon tersebut adalah sebuah tindakan menyinggung, karena ia merasa tertekan ketika melihat orang dengan suku Batak bercanda dengan nada tingginya. Oke, lalu dalam teori kode bicara ini yang dikemukakan oleh Gary Philipson, ini memiliki 3 elemen utama ya, unsur-unsur 3 elemen utama dari teori tersebut. Yang pertama ini adalah persepsi.
Persepsi ini merupakan kesadaran untuk memilah sebuah informasi berdasarkan pandangannya tersendiri dalam mengkaji sebuah informasi yang didapatkan dan tersaring. Lalu yang kedua, proses verbal. Proses verbal dalam komunikasi menjadikan kita memberikan penekanan status sosial dalam berinteraksi. Dalam hal ini kode bahasa dapat disimbolkan dari pengertian bahasa yang digunakan sebagai strata dalam kelompok sosial tersebut. Lalu yang ketiga ini adalah proses nonverbal. Proses nonverbal ini sebenarnya lebih ke penggunaannya ya. Penggunaan gerakan tubuh pada saat berinteraksi dapat dikaitkan juga kan sama kode bahasa dengan kita bergerak. Misalkan dengan teman dekat kita sudah memiliki pola tosan yang mungkin gaya saat pada pertama kali bertemu kan sudah memiliki gaya sendiri ya. Jadi gerakan tubuhnya pada saat berinteraksi ini bisa dijadikan kode bahasa pada kelompok sosial. Masing-masing kelompok sosial juga memiliki kode bahasa yang berbeda tentunya kan. Pada kasus ini juga gerakan tubuh, kontak mata, visual, nada suara, ekspresi atau mimik wajah dapat memainkan karakter pada saat berbicara yang secara tidak langsung ini diserap oleh lawan bicara kita sebagai kode bahasa ketika berinteraksi dengan kita. Oke, mungkin terima kasih banyak dan terima kasih atas perhatiannya semua. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan mengenai teori kode bicara yang dikemukakan oleh Gary Philipsen. Teori komunikasi ini semoga dapat bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan dan menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.